Ibu ini mengenai kita mendengar bahwa ada Menteri Luar Negeri Rusia ya teleponan sama Ibu. Itu mengenai apa, Bu? Dan apa yang keperluannya Rusia menelpon Menlu Indonesia? Jadi kita di dalam era yang sudah sangat modern, canggih, komunikasi kita antar Menteri Luar Negeri juga sering dilakukan dengan telepon, dengan SMS, dengan dan sebagainya. Jadi kita memiliki hubungan langsung. Dan yang paling terakhir yang terkait dengan Rusia adalah kaitannya adalah dengan masalah hubungan Saudi Arabia dan Iran. Jadi kita berdiskusi bagaimana posisi kita, bagaimana kita mencoba untuk membantu agar tensi di wilayah di kawasan Timur Tengah juga tidak meningkat, tidak semakin panas dan sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa kita lakukan di antara para menteri luar negeri untuk saling bertelepon ria apabila ada satu isu yang memerlukan konsultasi. Jawaban dari Indonesia diberikan kepada Menteri Rusia pada saat itu apa, Bu? Intinya jadi gini, Menteri Rusia bukan menteri satu-satunya yang melakukan komunikasi dengan saya terkait dengan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Saya tentunya yang pertama kali saya hubungi adalah Menteri Luar Negeri Saudi, Menteri Luar Negeri Iran. Disitulah Indonesia menyampaikan beberapa saran, menyampaikan harapan. Jadi misalnya dengan Saudi Arabia dan Iran saya sampaikan bahwa Saudi dan Iran adalah sahabat dekat Indonesia. Kita ingin melihat kawasan Timur Tengah ini sebagai kawasan yang damai dan stabil, dan kedua negara itu memiliki kontribusi yang besar untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan, dan hubungan kedua negara itu akan sangat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu Indonesia meminta agar masing-masing menahan diri supaya situasi tidak memburuk, dan di saat yang sama Indonesia juga menawarkan diri jika ada yang dapat dilakukan oleh Indonesia, please let us know. Jadi itulah yang kemudian diapresiasi sekali oleh Saudi dan Iran, dan kemudian beberapa menteri luar negeri menelpon saya menelpon menteri luar negeri lain. Jadi dalam waktu 4 hari ini cukup banyak sekali komunikasi yang harus saya lakukan dengan menteri luar negeri negara lain. Pada saat Ibu telepon ke menteri luar negeri di Iran dan Saudi Arabia menyampaikan apa yang Ibu harapkan, Indonesia harapkan agar Timur Tengah damai begitu, mereka menjawabnya apa, Bu? Menanggapinya? Satu, mereka mengapresiasi, kemudian mereka menyampaikan posisi-posisinya. Memang pada saat ini harus diakui bahwa posisi mereka masih sangat berbeda dalam melihat situasinya, situasi bahwa hubungan mereka memburuk akhir-akhir ini dan sebagainya. Jadi pada saat kita menghadapi satu situasi di mana para pihak masih memiliki posisi yang sangat berbeda, listening mood itu harus kita harus kita pasang juga. Jadi kita mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran masing-masing pihak dan sebagainya. Dan kemudian saya sering sampaikan kepada teman-teman media dan kepada publik, dalam situasi ini kita tidak bisa langsung kita bicara kita selesaikan, nggak bisa. Masalahnya sangat kompleks. Tetapi yang penting bagi saya adalah mereka tahu bahwa kita menyampaikan concern, mereka tahu bahwa kita memiliki harapan yang besar agar mereka sebagai dua negara besar yang memiliki pengaruh besar di kawasan, harapan Indonesia agar kedua negara itu terus menjaga hubungan baik, terus kemudian memberikan kontribusi kepada keamanan dan stabilitas di kawasan, dan pada saat yang sama mereka tahu bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi, memperbaiki situasi. Mudah-mudahan cepat selesai urusan di sana. Mudah-mudahan, karena saya terus melakukan komunikasi tidak hanya kepada Saudi Arabia dan Iran, tetapi juga dengan negara lainnya.